Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Kang Reni Jum dari kelas M21D dengan NIM 1057211115821. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebelum kita mengetahui cara menghitung fungsi penawaran dan fungsi permintaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dan harga dapat dianalisis dengan kajian matematis menggunakan fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menggunakan sudut pandang pembelian atau konsumen. Adapun hukum permintaan adalah apabila harga produk naik maka jumlah produk yang diminta turun dan sebaliknya. Jadi hubungan antara harga dengan kuantitas produk yang diminta merupakan hubungan perlawanan arah atau terbalik. Sehingga gradien atau kemiringan dari fungsi permintaan B akan selalu negatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga produk itu sendiri. Dalam penerapan fungsi linear itu terfokus pada hubungan kuantitas produk dengan harga produk itu tersendiri. Faktor yang lain dianggap konstan. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta untuk jenis barang standar. Namun untuk barang yang dimiliki nilai rendah, misalnya nasi, jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga, tingkat kebutuhan. Semakin tinggi kebutuhan terhadap barang atau jasa seseorang, maka jumlah permintaan terhadap produk tersebut akan semakin meningkat. Misalnya, permintaan payung dikala hujan lain tinggi dibandingkan saja tidak hujan. Yang keempat, hubungan penduduk. Jumlah penduduk yang besar pada suatu negara, maka semakin besar permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Yang kelima, selera. Apabila kegemaran pada suatu jenis barang, jasa meningkat, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut juga akan meningkat dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lainnya. Yang keenam, barang pengganti. Tersedianya barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Adapun contoh fungsi permintaan, soalnya yaitu suatu perusahaan memiliki sebuah produk dengan harga sebesar 50 per unit, maka jumlah permintaannya sebanyak 5 unit. Namun ketika harganya turun menjadi 20 per unit, jumlah permintaannya menjadi 15 per unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Jawab. Diketahui P1 sama dengan 50, P2 sama dengan 20, Q1 sama dengan 5, Q2 sama dengan 15. Adapun rumusnya yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 50 per 20 kurang 50 sama dengan Q dikurang 5, 15 dikurang 5. P dikurang 50 per min 30 sama dengan Q dikurang 20 per 10. 20 dikurang 50 sama dengan min 30. 15 dikurang 5 sama dengan 10. 10 dalam kurung P dikurang 50 balas kurung sama dengan min 30 di dalam kurung Q dikurang 5. Di sini mengapa mendapatkan itu? Karena dikali silang. Kemudian dikali masuk. 10 dikali P sama dengan 10P. 10 dikali min 50 sama dengan min 2 juta sama dengan min 30 dikali Q, min 30 Q, min 30 dikali 5 sama dengan 110 ditambah 2 juta. Kemudian dipindah ruaskan. 10P sama dengan min 110 Q ditambah 2.220 dikurang 2 juta. 10P sama dengan 110 Q ditambah 4.200. P sama dengan min 110 Q dikurang 4.200 per 10. P sama dengan min 11 Q ditambah 420.000. P
P sama dengan 410.000 dikurang 11.000 kui sama dengan 4.009. Jadi fungsi permintaan dari contoh di atas adalah P sama dengan 420 dikurang 11.000 kui. Di mana titik potongnya yaitu antara 65 dengan 30. Selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan, dan dalam fungsi penawaran menggunakan sudut pandang penjual. Fungsi penawaran adalah produsen dengan untuk menganalisis kemungkinan kuantitas barang yang akan diproduksi sesuai hukum penawaran. Jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Dalam fungsi penawaran terdapat hubungan positif antara harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan, maka gradien B dari fungsi penawaran selalu positif. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga itu sendiri adalah: yang pertama, biaya produksi. Kemampuan produksi akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi dan harga jual, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua, teknologi. Teknologi yang digunakan yang semakin mutakhir, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Yang ketiga, harapan akan harga masa yang akan datang. Jika produk memperkirakan harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa yang akan datang dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Adapun fungsi penawaran yaitu diketahui P1 dikurang 30, P2 sama dengan 50, Q1 sama dengan 50, Q2 sama dengan 150. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. P sama dengan 30.000 per 50.000 dikurang 30.000 sama dengan Q dikurang 50, 150 dikurang 50. P dikurang 30.000 per 20.000 sama dengan Q dikurang 50.000 per 100. 10 P dikurang 3 juta sama dengan 20 Q dikurang 1 juta. 100 P sama dengan 20 juta Q dikurang 1 juta dikurang 3 juta sama dengan 100 P sama dengan 20.000 Q ditambah 1 juta Q. P sama dengan 20.000 Q dikurang 100 sama dengan 10.000. 10 P sama dengan 200 Q ditambah 10.000 sama dengan 10.000 ditambah 200 Q. Jadi fungsi permintaan dari contoh di atas adalah 10 P sama dengan 10.000 ditambah 200 Q, di mana titik potongnya antara 50.000 dengan 150.000. Itulah penjelasan materi pertama saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.